Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, class. Okay, welcome back to our meeting seminar on ELT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan bagaimana caranya mengubah outline yang kemarin menjadi proyek kita pada midterm test menjadi sebuah draft sehingga teman-teman tidak mengalami kesulitan setelah mengerjakan outline. Jadi beberapa strategi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu baca, karena tanpa membaca kita tidak mungkin bisa menulis atau mendapatkan ide dalam menulis. Yang kedua adalah kita juga harus melakukan outline sama seperti yang kemarin teman-teman lakukan pada saat melakukan mid test. Nah, saya tidak tahu apakah kemarin teman-teman itu sudah membaca atau belum. Nah, jika belum membaca dan kemarin hanya pemenuhan tugas UTS, maka harapan saya teman-teman harus memulai dari awal, yaitu membaca, menemukan beberapa referensi yang memang sesuai dengan topik yang ingin diteliti. Yang ketiga, apa yang dilakukan setelah kita melakukan outline, kita menuliskan draft atau memparaphrase dari hasil bacaan kita, hasil referensi kita. Yang keempat, setelah draft selesai, barulah kita menyusun first draft atau menulis first draft. Di mana hal ini menjadi sangat penting karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa menulis adalah bukan proses yang sangat mudah, but writing is one of the most difficult skills to be mastered by the students, and also writing is the process, one by one, step by step process. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana saya memulai dari outline sampai menulis first draft. Dan teman-teman perlu diingat juga yang sampai saya kelupaan, salah satu strategi yang saya pakai ketika menulis sebuah isi atau paragraf adalah saya biasanya menggunakan bahasa Indonesia dulu. Karena beberapa profesor, beberapa pakar dalam menulis biasanya mereka menggunakan bahasa Indonesia dulu, menggunakan bahasa ibu mereka dulu, lalu mentranslate ke dalam bahasa tujuan atau target language. Nah, bisa diketahui jika bahasa Inggrisnya atau target language dalam menulis itu nanti keliru, bisa dipastikan kemampuan dari bahasa Indonesianya itu juga bermasalah. Nah, teman-teman bisa melihatnya di situ. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan share screen di sini. Mari kita lihat share screen saya. Oke, topik saya yaitu investigating learners' preferences on activities and tools in emergency remote learning during COVID-19 pandemic atmosphere. Nah, teman-teman, ini adalah topik saya. Kenapa saya memilih topik ini? Karena pada dasarnya saya ingin melihat berapa pilihan-pilihan atau atraktifness dari teman-teman selama proses belajar dan mengajar pada COVID-19 ini. Nah, kenapa saya tidak menggunakan online learning, tapi saya lebih memilih emergency remote learning di sini, karena emergency remote learning itu sangat appropriate atau proper untuk kondisi saat ini. Kalau online learning, setelah saya baca beberapa referensi, itu lebih cenderung ke sebuah sistem atau sebuah pembelajaran yang sudah disiapkan, tapi karena kasus ini sangat berbeda, maka lebih tepat ke emergency remote learning karena adanya COVID-19 pandemic. Semua guru dan semua siswa dipaksa mau tidak mau harus menggunakan aplikasi, harus mengganti pertemuan tatap muka menjadi non tatap muka. Nah, lalu selanjutnya yang saya lakukan untuk proses outlining tadi, sebelumnya saya sudah membaca beberapa referensi. Yang kedua, saya melakukan outline. Nah, bagaimana saya mengoutline? Nah, karena paper ini akan saya gunakan untuk submission di jurnal artikel, di jurnal, dia memberikan outline atau template seperti ini. Nah, template-nya yang terdiri dari abstrak, terus yang kedua adalah background of the study, yang ketiga adalah research method,
Lalu selanjutnya adalah yang keempat adalah finding and discussion, dan terakhir adalah conclusion. Nah, apakah layout ini harus selalu sama antara template satu dan template lainnya? Jelas berbeda, teman-teman. Disesuaikan dengan layout di mana teman-teman akan menulis dan teman-teman akan mengumpulkan atau digunakan untuk apa. Nah, kebanyakan dari teman-teman akan menggunakan tulisannya untuk proposal, sehingga teman-teman perlu melihat template proposalnya seperti apa, sehingga nanti tidak akan ada perubahan layout dan teman-teman sudah tahu, sudah bisa mengukur capacity of words di sana. Nah, di sini saya mencantumkan juga karena dari pihak editor jurnalnya mengharuskan di background of the study itu adalah 10%, maka di sini saya hanya 700 kata, 10% dari 7.000 kata. Nah, apa saja yang saya outline di background of the study? Yang pertama yaitu yang pertama adalah saya memilih untuk menggunakan emergency remote learning. Lalu selanjutnya di emergency remote learning itu di sana. Nah, kenapa saya di sini hanya menggunakan emergency remote learning saja dan saya tidak memilih untuk menggunakan learners preferences, activities, and tools-nya sebagai keyword saya? Karena pada layout atau state of the art artikel yang ingin saya tuliskan adalah ini sudah menjadi satu. Dalam artian adalah review of the literature itu dijadikan satu dengan background of the study sehingga skopnya lebih general. Nah, di sini saya meng-create keyword of the keyword dari topiknya yang memang secara eksplisit tidak tercantumkan di sana, yaitu application IRL in Indonesia, previous research, dan gap-nya juga, lalu terakhir adalah objektif. Nah, ini apakah harus sama seperti ini? Tidak, ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mari kita fokus ke satu persatu secara detail ya, teman-teman. Yang pertama adalah emergency remote learning. Saya memilih pertama menggunakan definition. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak tahu mengenai emergency remote learning. Mereka hanya mengetahui online learning, and then blended learning, and then the next one mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutkan misalkan belajar dari rumah, pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, dan lain sebagainya. Tapi emergency remote learning ini menjadi sesuatu yang sangat happening sekarang dan penting untuk dibahas karena memang sekarang pandemik ini mengharuskan kita menggunakan terms ini, sehingga saya highlight di sini. Nah, kita akan membahas emergency remote learning dan kita akan mengetahui beberapa perubahan dari outline yang saya maksud di sini. Oke, saya bold di sini. Lalu menjadi drafting, lalu selanjutnya adalah kita ke menulis paragraf pertama masih terkait dengan emergency remote learning. Nah, dari outline yang saya bold atau saya highlight di sini yaitu definisi yang pertama adalah definisi dari Hodges, Moore, Locke, Trust and Bond, atau biasanya kita sebut karena ini lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 penulis, biasanya di sana disebutkan Hodges et al. Nah, yang kedua, saya memilih definisi dari Rahim 2020, selanjutnya dari University of People 2020, Abad Lelah 2020, dan terakhir adalah Cotillion and McNeil 2019. Nah, berikut adalah perubahannya, teman-teman. Oke, ini adalah perubahannya yang tadi masih terkait dengan emergency remote learning definitions. Nah, tetap di sini apa yang harus dilakukan? Ingat, kita harus membaca dulu. Tanpa membaca, kita tidak memiliki ide untuk menuliskan beberapa kata di sini. Nah, tips atau strategi yang saya pakai di sini adalah saya menggunakan bahasa Indonesia dulu, karena
di sini saya harus memastikan bahwa bahasa Indonesia atau konten bahasa Indonesia saya pada artikel saya sudah benar dulu, sehingga nanti kita tinggal mentranslate. Nah, ada beberapa step yang membedakan antara penulisan artikel ilmiah bahasa Inggris dengan beberapa artikel ilmiah yang langsung bahasa Indonesia. Ada kelebihan dan kelemahan ya. Ini selingan dulu, yaitu kelebihannya adalah kelebihannya kita akan menguasai dua bahasa sekaligus, dua struktur bahasa sekaligus, yaitu struktur bahasa Indonesia dan struktur bahasa Inggris. Karena apa? Karena yang pertama dalam penulisan bahasa Indonesia kita dituntut untuk menguasai struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu, dan khususnya yang efektif. Lalu selanjutnya kita dituntut juga untuk mentranslate menggunakan correct grammatical structure. Okay, of course with the dictions, with the good or proper dictions. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah tentu waktunya lebih lama. Sehingga, teman-teman harus mempunyai time management yang bagus di sini karena memang kita memiliki writing process yang jauh lebih lama daripada teman-teman yang lain. Nah, mungkin ada teman-teman ada yang bertanya, apakah boleh langsung menggunakan bahasa Inggris? Oke. Boleh sekali. Nah, bagi teman-teman yang ingin langsung menggunakan bahasa Inggris, boleh sekali. Tetapi, teman-teman harus memastikan sendiri, coba di self-reflect atau self-assess, apakah gaya bahasa kita atau internal achievement, internal acquisition, internal language acquisition kita sudah sama seperti orang Inggris atau belum. Contohnya misalkan ketika kita itu mentranslate atau secara natural kita itu akan menggunakan versi Indonesia atau versi Inggris. Contohnya seperti ini. Saya meninggalkan kunci saya di kantor. Lalu apakah teman-teman itu akan menggunakan literal translation atau sudah ke direct translation? Contohnya harusnya itu kalau ditranslate menggunakan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris secara literal, itu kan berarti I left my key on the office. Nah, apakah teman-teman sudah seperti itu atau my key is left on the office? Nah, ini harus benar-benar di self assess untuk teman-teman sendiri ya. Nah, kalau saya nyamannya saya menggunakan bahasa Indonesia dulu sehingga ketika ada tugas menulis itu tidak bisa menjadi dadakan karena kalau menulis mendadak yang ada adalah copy paste. Nah, ini originalitasnya tentunya akan berkurang teman-teman dan bahkan bisa disebut plagiarism gitu. Nah, kita kembali ke topik lagi. Dari hasil beberapa referensi yang saya baca, saya sudah memparaphrase seperti ini hasilnya. Yang pertama, dari outline sebelumnya, saya menggunakan definition from Hodges et al. Itu dia menyebutkan bahwa emergency remote learning merupakan pembelajaran yang diterapkan bla bla. Selanjutnya Rahim juga menerapkan seperti itu. University of People juga mengutarakan seperti itu. Lalu selanjutnya sampai ke definisi kelima. Lalu selanjutnya bagaimana kita mengubah atau menulis first draft kita? Oke. Perlu diingat teman-teman, kita review sebentar. Untuk menulis sebuah paragraf, teman-teman harus mengingat sebuah representatif dari paragraf yang dikemukakan oleh Osima and Hawk seperti struktur hamburger, di mana roti yang paling atas itu adalah topik sentence, di mana topik sentence itu akan membawai beberapa supporting sentence, lalu roti yang paling bawah itu adalah concluding sentence. Nah, di tengah-tengah itu ada isiannya itu ada selada, ada tomat, ada bawang bombay, beef or chicken. Nah, itu direpresentasikan sebagai supporting sentences, sehingga supporting sentence berapa? Harusnya lebih dari satu. Nah, apakah struktur itu boleh dibalik? Boleh, struktur itu bisa dibalik. Jadi kita mulai dari concluding sentence dulu dan diakhiri dengan topik sentence. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan topik sentence di awal paragraf.
Nah, ini adalah oke. Yang harus saya lakukan di sini adalah saya akan menggabungkan beberapa teori tadi ya, teman-teman. Oke, definisi kedua dari Rahim 2020. Oke, selanjutnya definisi ketiga dari University of People. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah dari Petillion and McNeil di sini ya. Nah, oke teman-teman, pada IC ini sebelum kita ke konten ya, secara struktur kita harus menambahi topik sentence dan concluding sentence. Di mana topik sentence di sini karena di sini adalah semuanya definisi, jadi sepertinya lebih tepatnya saya akan menambahi pakai bahasa Indonesia ya. Berapa pengertian tentang emergency remote. Nah, kalian mau emergency remote ini sudah diutarakan. Sendiri secara arti. Nah, teman-teman yang saya berikan merah di sini ini adalah topik sentence dari saya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tulisan tentang concluding sentence yang saya buat setelah membaca beberapa definisi dari definisi IRT dari beberapa ahli. Dari beberapa definisi yang telah diutarakan, menunjukkan bahwa penyampaian dan penerimaan materi dari guru kepada siswa yang dilaksanakan secara tidak tatap muka dengan memanfaatkan aplikasi memanfaatkan teknologi yang sedang dipakai oleh
kedua belah pihak. Nah, teman-teman, ini adalah topik sentence dan concluding sentence yang sudah saya buat. Lalu setelah itu, ini adalah menjadi first draft, satu paragraf utuh dari emergency remote learning definition. Nah, apa selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menjadi sebuah atau satu kesatuan paragraf yang cantik atau misalkan eye-catching to be read. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan paragraf ini adalah kohesif dan koheren. Caranya yang pertama kita baca dulu. Pengertian tentang emergency remote learning telah diutarakan selama pandemi COVID-19. Emergency remote learning itu sendiri akan disingkat menjadi ERT. Nah, emergency remote learning merupakan pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk beradaptasi pada keadaan darurat sehingga proses belajar dan mengajar tak berdasarkan dengan keadaan seadanya. Nah, teman-teman, di sini saatnya kita untuk membenahi apakah ada yang salah atau tidak. Nah, di sini misalkan tadi kan sebenarnya itu kan ERT ya. Nah, kita bisa menggunakan ERT itu sendiri singkatan atau kita bisa menggunakan KIP. Nah, di sini karena kita belajar pronoun juga ya. Nah, subjektif pronounnya di sini adalah itu salah saya lupa harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu merupakan belajarnya nah seperti yang tadi saya utarakan di sini masih menggunakan complete. Nah, sehingga di sini harus kita ubah menjadi Hodges et al. 2020. Nah, teman-teman bisa mempelajari in-text citation, how to paraphrase, how to summarize sebenarnya pada academic writing. Semuanya jelas dulu di saya upload di platform, cuman teman-teman nggak tahu baca atau tidak dan mempraktekkan atau tidak. Nah, lalu selanjutnya adalah emergency remote learning adalah proses belajar dan mengajar yang dari rahim. Nah, ini pada kalimat ini ada yang keliru, jadi teman-teman harus membenarkannya. Di sini rahim, baru koma, diikuti tahun, begitu. Nah, apakah emergency remote learning di sini harus digunakan lagi? Kita bisa menggunakan lagi, biar tidak kebingungan pembacanya, atau kita bisa menggunakan ERT. Di sini ya, ERT juga, oke. ERT. Nah, lalu selanjutnya adalah emergency remote learning, yakni proses belajar University of People. Nah, dua kalimat sebelumnya sudah menggunakan in-text citation di mana resources-nya atau outside resource-nya itu ada di belakang. Nah, pada kesempatan kali ini untuk kalimat yang ketiga saya menggunakan outside resource disimpan di depan. Nah, bagaimana cara menempatkannya? Cara menempatkannya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, biar tidak membosankan ya, atau ini kita hilangkan dulu, kita fokus ke kontennya dulu ya. University of People pada tahun 2020 mengutarakan bahwa ERT, kita emergency remote IRL ya. Oke, ini harusnya IRL. Dari tadi salah melulu. Dan ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengikat, boleh itu ERT, emergency remote teaching, boleh emergency remote learning, sesuai dengan point of view teman-teman. Jadi boleh menggunakan ERT, boleh menggunakan IRL, karena di sini adalah emergency remote learning dari awalnya, sehingga saya menggunakan IRL ya. Nah, ini berarti saya ralat semuanya, IRL, dan IRL yang ketiga, IRL, emergency remote learning, yakni situasi belajar mengajar di mana. Oke, selanjutnya pada kalimat keempat, Abdella 2020. Nah, mengutarakan di sana sudah, kita mengutarakan lagi tidak apa-apa, nanti kita ubah pada poin selanjutnya. Karena di sini lagi kita IRL lagi ya. Oke, IRL lagi. Dan terakhir adalah mengutarakan juga.
mengutarakan bahwa IRL merupakan proses. Oke. Nah, teman-teman, ini better than previous. Tetapi ketika pembaca membaca ini, saya rasa ini menjadi sesuatu yang masih membosankan. Nah, bagaimana caranya biar paragraf kita tidak membosankan? Kita harus memberikan beberapa sentence connectors dan and also conjunction. Nah, contohnya adalah seperti ini. Beberapa pengertian tentang emergency remote learning telah diutarakan selama pandemik COVID-19. Nah, ini berarti saya tambah ya oleh beberapa ahli di bidangnya. Emergency akan disingkat menjadi IRL. Itu merupakan, nah, pertama, oke, kita menggunakan sentence connector di sini. Pertama, oke, lalu selanjutnya kedua, lalu selanjutnya adalah ketiga, oke, lalu selanjutnya kita bisa menggunakan keempat atau bisa menggunakan selanjutnya, dan pastinya yang terakhir adalah oke, pavilion dan bla 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 mengutarakan bahwa dari berapa oke, nah ini, nah saya rasa untuk ini sudah siap ditranslatekan menjadi bahasa Inggris. Mari kita translatekan menjadi bahasa Inggris dulu, teman-teman. Oke, nah cara yang dilakukan dalam mentranslate bahasa Inggris, apa yang dilakukan? Yang bisa dilakukan yaitu kita bisa menggunakan bantuan Google Translate. Nah, tetapi cara penggunaannya harus bijak. Karena apa? Karena kita adalah center of the content-nya di otak kita. Sehingga ketika misalkan pada proses translation itu ada yang keliru oleh mesin, jadi kita harus merevisinya. Nah, teman-teman, cukup di sini ya. Nanti kita lihat hasil translation-nya pada pertemuan selanjutnya. Karena teman-teman harus melakukan ini step by step. Saya kira teman-teman akan atau harus meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk membuat ini. Ini satu paragraf saya lihat menghabiskan waktu lebih dari 15 menit. Nah, apalagi teman-teman nanti jika menyusun proposal lebih dari 20 paragraf, bisa dibayangkan 20 kali 15 berarti akan memakan waktu sekitar 300 ya, 300 menit. Nah, it means sehari itu akan menghabiskan waktu 2-4 jam untuk menulis beberapa paragraf saja. Nah, teman-teman di sini kuncinya yang pertama adalah telaten, yang kedua harus konsisten, dan yang ketiga harus sabar. Karena ya oke, based on the theory, writing is the process. Jangan sampai proses itu dilewati begitu saja dan akhirnya copy paste. Dan kalau sudah copy paste itu adalah plagiarism. Nanti di akhirnya teman-teman tidak akan mendapatkan wah ini hasil kerja kerasku, tidak, tapi teman-teman akan lebih cenderung tidak nyaman, ada perasaan berdosa, ada perasaan tidak enak di hati teman-teman. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan pada forum discussion di Google Classroom, atau mungkin perwakilan bisa menanyakan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya harus atau kita harus melakukan asynchronous meeting. Karena apa? Karena kami sedang melakukan kegiatan data sharing khususnya untuk program penelitian. Nah, teman-teman, semoga sehat-sehat selalu, semoga selalu semangat, dan saya harap minggu depan sudah ada progresnya sehingga teman-teman dapat mempresentasikan ke saya. Nah, teman-teman, nanti depan kita mulai presentasi progres seberapa banyak teman-teman sudah mengerjakan dari outline yang dari midterm test project
tahap ini. Nanti untuk jadwalnya saya atur sehingga teman-teman bisa mempersiapkan yang kebagian presentasi dan bisa bekerja melanjutkan untuk teman-teman yang tidak kebagian presentasi. Oke, teman-teman, goodbye.